Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas topik mengenai trias politika dan alasan pemisahan kekuasaan. Bayangkan kalau hanya ada satu orang yang menjadi pembuat aturan, pelaksana aturan, sekaligus hakim. Apa yang akan terjadi? Pertama, kekuasaan absolut atau diktator. Orang itu bisa membuat aturan sesuai kepentingannya sendiri. Tidak ada yang bisa menolak atau mengoreksi. Tidak ada keadilan. Kalau aturan merugikan rakyat, tidak ada mekanisme yang dapat untuk memperbaikinya. Kalau ada rakyat yang protes, dia bisa langsung dihukum karena pemimpin juga yang menjadi hakimnya. Penyalahgunaan wewenang. Hukum hanya akan menguntungkan penguasa, bukan rakyat. Semua keputusan bisa dibuat sewenang-wenangannya. Rakyat menjadi korban. Kebebasan rakyat bisa hilang. Hak asasi tidak dihargai karena tidak ada lembaga lain yang bisa melindungi rakyat. Contoh, zaman raja absolut di Eropa atau rezim diktator di beberapa negara, rakyat tertindas karena semua kekuasaan terkumpul di satu tangan. Pengertian trias politika. Trias politika adalah konsep pembagian kekuasaan negara yang menjadi 3 bagian utama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Gagasan ini diperkenalkan oleh Montesquieu, seorang filsuf asal Prancis pada abad ke-18 dalam bukunya L'Esprit des Lois, The Spirit of Laws. Tujuan utama dari trias politika adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan cara membagi kewenangan, mewujudkan sistem check and balance di mana setiap lembaga saling mengawasi dan mengimbangi, menjamin keadilan dan kebebasan rakyat dalam kehidupan bernegara. 3 unsur trias politika. Yang pertama, legislatif, membuat undang-undang. Contoh di Indonesia, DPR dan DPD. Eksekutif, melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintah. Contoh, presiden, wakil presiden, dan menteri. Yudikatif, mengawasi pelaksanaan undang-undang, mengadili, dan menegakkan hukum. Contoh, MA, MK, dan KY. Singkatnya, trias politika adalah pemisahan kekuasaan negara agar tidak menumpuk pada satu orang atau lembaga, demi terciptanya negara yang adil dan demokratis. Mengapa kekuasaan harus dipisah? Yang pertama, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kalau semua kekuasaan ada di satu tangan, orang itu bisa membuat aturan sesuka hati, melaksanakannya sesuai kepentingan sendiri, lalu mengadili orang lain untuk menantangnya. Dan namanya tirani, menciptakan sistem check and balance. Dengan dipisah, setiap lembaga saling mengawasi. Legislatif mengawasi eksekutif, yudikatif bisa membatalkan aturan yang tidak sesuai konstitusi. Eksekutif menjalankan aturan sesuai undang-undang, bukan kemauan pribadi. Menjamin keadilan. Pemisahan kekuasaan membuat hukum ditegakkan secara lebih objektif, tidak hanya menguntungkan penguasa, tapi juga melindungi rakyat. Menjaga demokrasi dan kebebasan rakyat. Jika kekuasaan terbagi, rakyat tetap punya ruang untuk menyampaikan pendapat, mengkritik, atau menuntut keadilan. Singkatnya, kekuasaan harus dipisahkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, ada pengawasan timbal balik, hukum berjalan adil, dan rakyat terlindungi. Contoh trias politika. Yang pertama, monarki absolut di Prancis sebelum revolusi tahun 1789. Raja Louis dijuluki Raja Matahari. Ia memegang seluruh kekuasaan, membuat hukum, melaksanakan pemerintahan, dan mengadili rakyat. Akibatnya rakyat menderita karena pajak tinggi, sementara raja hidup mewah. Contoh kedua, Jerman Nazi di era Hitler dari tahun 1933 sampai 1945. Hitler mengendalikan legislatif, eksekutif, sekaligus yudikatif. Parlemen hanya formalitas. Semua keputusan berasal dari Hitler. Pengadilan digunakan untuk menghukum siapa saja yang menentang rezim Nazi. Akibatnya lahirlah kekuasaan totaliter yang memicu Perang Dunia Kedua. Korea Utara hingga sekarang, pemimpin tertinggi menguasai partai, militer, pemerintah, sekaligus hukum. Tidak ada check and balance. Semua keputusan mutlak dari pemimpin. Kritik terhadap pemerintah bisa langsung dihukum berat. Dari contoh di atas terlihat jelas
Tanpa pemisahan kekuasaan, negara mudah jatuh ke dalam otoritarianisme atau diktator, dan rakyat yang paling dirugikan. Kesimpulan dari Trias Politika adalah teori pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu, membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, membuat hukum, eksekutif, melaksanakan hukum, dan yudikatif, mengawasi serta mengadili. Kedua, pemisahan kekuasaan diperlukan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu orang atau lembaga, karena hal itu bisa memicu tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya Trias Politika, tercipta sistem check and balance di mana setiap lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi sehingga kekuasaan tetap terkendali. Tujuan akhirnya adalah menjamin keadilan, menjaga demokrasi, melindungi hak rakyat, dan menciptakan pemerintah yang adil dan seimbang. Contoh Trias Politika di Indonesia. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Kekuasaan yudikatif. Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK menegakkan hukum dan keadilan. Contoh, pengawasan DPR terhadap pemerintah. DPR melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah serta meminta keterangan dan melakukan interpelasi. Putusan MK tentang undang-undang. MK memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan tidak berlaku lagi. Penuntutan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menuntut pejabat pemerintah yang terlibat korupsi menunjukkan independensi kekuasaan yudikatif. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana Trias Politika dan pemisahan kekuasaan bekerja dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan setiap cabang kekuasaan menjalankan fungsinya masing-masing dan saling mengawasi satu sama lain. Jadi Trias Politika memastikan bahwa kekuasaan tidak mutlak, hukum tidak sewenang-wenang, dan rakyat tetap terlindungi. Bayangkan jika semua kekuasaan hanya dipegang satu tangan, apakah kita masih bisa merasa aman dan bebas? Karena itulah Trias Politika hadir untuk melindungi kita. Terima kasih. For 12 years, Hitler dominated the German people, and he almost led them to a new world order. Hitler started a world war that claimed the lives of 50 million people. Contrary to Jewish belief, this war will not end with the annihilation of the German people, with the annihilation of the Aryan people. On the contrary, it will end with the extermination of the Jews. I am not playing at wars. I will not allow any general to tell me what to be prepared for war. Everything is false. The United States has never been as prosperous as it was after the Second World War. But it matters not, and the documentary carries determinedly on in the same tone. Truman, the US president, declared in a message to Congress in 1945 that there needed to be a war in Korea so the United States could dominate the world. In fact, it's the exact opposite. Historians agree North Korea triggered the war, a reality the regime in Pyongyang categorically denies, and, being the perfect dictatorship, is something it teaches all children in the country from an early age. The tourists are stunned, but decide it's best to say nothing, not one word. Obediently, they continue the tour, where more surprises are in store.
At the double, they cross rooms filled with war photos and posters. The rewriting of history continues.